Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala man la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil haqqi basyira wa nazira. Sahabat-sahabatku yang dicintai Allah, alhamdulillah sampai hari ini kita masih diizinkan Allah jumpa kembali. Semoga kita selalu dalam lindungan, barakah, serta kasih sayangnya. Amin. Adapun tema kita hari ini adalah menjaga kestabilan jiwa. Kita manusia makhluk Allah yang paling baik dan paling indah. Di samping fisik, ada akal, ada roh, ada nafsu, ada hati, ada jiwa, ada fuad, ada lub, ada sir, dan lain sebagainya. Semua yang Allah anugerahkan itu harus kita jaga, perlu kita rawat, serta kita kasih makan agar semuanya tetap subur, sehat, dan bahagia. Lalu pada kesempatan ini kita ingin hanya berfokus pada menjaga kestabilan jiwa. Berikut ini ada beberapa tips yang perlu kita perhatikan serta kita amalkan. Yang pertama, jangan pernah mengeluh, serta usahakan jangan suka menggenat. Yang pertama, jangan pernah mengeluh, serta usahakan jangan suka mendengar keluhan. Keluhan bukanlah makanan orang yang sukses. Keluhan merupakan racun bagi jiwa. Dia masuk melalui indera mata dan telinga. Agar jiwa kita tidak sakit, bila terpaksa harus mengeluh, keluhkanlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makhluk ini tidak mampu menolong kita. Makanya orang-orang yang taat kepada Allah dan orang berilmu, jiwanya lebih stabil, lebih sehat. Siapa sih yang tidak ada masalah? Silih berganti, keluhan dengan kesehatan. Ada orang yang mengeluh karena keuangan, ada sebahagian orang mengeluh masalah keluarga. Semua kita punya masalah. Namun, bila kita keluhkan kepada makhluk, bisa jadi bertambah bermasalah. Bukan selesai masalah, karena kita sama-sama makhluk, kita sama-sama punya masalah. Kemudian yang kedua, jiwa kita ingin memberi. Pemberian bukan hanya harta, bisa ilmu, bisa juga tenaga, bisa cinta, juga bisa kasih sayang. Saling memberi doa, saling memberi dukungan, saling memberi dorongan, saling membahagiakan, dan seterusnya. Bila kita suka memberi tapi kita kadang tidak pernah menerima, disinilah ujian. Apakah kita mampu bersabar? Bila kita memberi tapi suka mengomeli, suka menolong tapi merasa tidak pernah ditolong, ini tidak akan menjadi obat bagi jiwa kita, bahkan menjadi penyakit. Lebih baik jangan kita tolong. Agama mengajarkan kita, orang yang suka memberi namun mengomeli atau menolong tapi mengharapkan imbalan, tidak ada pahalanya. Kemudian yang ketiga, bila kita berada di tempat yang penuh kebisingan, cari waktu dan tempat agar jiwa kita bisa merasa jeda sesaat. Karena kebisingan itu juga melelahkan. Tidak perlu jauh-jauh, heningkan diri di rumah. Hari-hari tertentu bercanda dengan anak-anak, saling membagi cerita, saling membagi bahagia, mendengar tausiah yang menyejukkan dengan lagu-lagu sendu yang mendamaikan. Masih banyak, 1001 cara bisa kita lakukan. Mudah-mudahan jiwa kita bisa segar kembali. Lalu yang keempat, unek-unek jiwa harus dituangkan. Sekurang-kurangnya tuangkanlah di atas kertas, walaupun kertas itu akhirnya juga kita buang. Atau sampaikan kepada kawan yang bisa dipercaya dan mendamaikan. Agama sangat menganjurkan, tuangkanlah unek-unek jiwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya jiwa itu sendiri. Karena hanya Allah yang mampu menerima segala curahan hati serta mampu memberi solusinya. Kemudian yang kelima, temukan cinta. Cinta dapat meremajakan jiwa. Jiwa kita butuh cinta, butuh kasih sayang. Kita suka disentuh, suka dipeluk. Pada saat itu kita merasa masih dicintai. Bila ini tidak kita dapatkan pada orang-orang terdekat kita,
Cobalah sesekali datang ke panti jompo, peluk mereka yang merasa terbuang. Kita juga merasakan hangatnya pelukan mereka. Demikian juga dengan anak-anak yatim. Makanya agama menganjurkan, usaplah rambut anak yatim. Kehangatan yang kita berikan, kita juga menerimanya. Bayangkan kita punya anak kecil di rumah, bagaimana hangatnya menerima pelukan mereka. Yang keenam, hindari kafein. Yang keenam, hindari kafein yang berlebihan, terutama di malam hari. Kafein memaksa kita untuk melek lebih lama. Apapun yang kita paksakan, hasilnya tidak membahagiakan. Kemudian yang ketujuh, wajib mengapresiasikan diri, puji diri kita. Ingat keberhasilan masa lalu, tapi jangan dikasih tahu orang lain. Ini bukan egois, hanya sebagai pengobat jiwa. Baru dikatakan sombong bila kita membandingkan atau merasakan bahwa kita lebih dari orang lain. Kemudian yang kedelapan, hindari pikiran negatif serta suudzon, karena apa yang kita pikirkan itulah yang akan terjadi. Pikiran kita menentukan sikap kita. Pikiran yang negatif akan mengundang hal-hal yang negatif pula. Bila kita selalu curiga, akhirnya kita jadi gelisah. Sebenarnya kegelisahan itu adalah ciptaan kita sendiri. Jangan banyak mengatakan, jangan-jangan ini, jangan-jangan itu. Artinya, kita mengundang kegelisahan. Semakin negatif pikiran kita, semakin keruh hidup kita. Simpan di kepala kita apa-apa yang kita inginkan, apa yang kita tuju. Sahabatku, mari kita ikuti langkah-langkah sukses berikut ini. Yang pertama, memohon kepada Allah apa yang kita inginkan. Kemudian yang kedua, percaya bahwa apa yang kita inginkan insya Allah terjadi. Yang ketiga, bersiaplah untuk menerima terkabulnya apa yang kita minta. Kemudian yang keempat, bayangkan keberhasilan itu dalam pikiran dan mengalaminya dalam kehidupan yang nyata. Kemudian yang kelima, bersyukurlah terhadap apa yang kita miliki saat ini hingga kita mampu dan siap menerima yang lebih banyak. Kemudian yang keenam, yang terakhir, rencanakan dan usahakan langkah-langkah untuk menarik apa yang kita inginkan. Sahabatku yang dicintai Allah, mari kita praktekkan langkah-langkah di atas. Mohon kepada Allah petunjuk, kemampuan untuk mengamalkannya, serta mohon ridhanya dalam kita berproses. Insya Allah hasilnya akan kita nikmati. Untuk hari ini sampai di sini dulu perjumpaan kita. Di lain waktu insya Allah kita sambung kembali. Terima kasih atas segala perhatian. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.